Kamu bisa lulus dengan nilai sempurna, hafal rumus fisika, paham sejarah dunia, bahkan jago matematika. Tapi saat mulai hidup sendiri, kamu kebingungan. Gaji cepat habis, cicilan nambah terus, uang masuk seperti angin, hilang tanpa bekas. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kita diajari banyak hal di sekolah, tapi tidak soal mengelola uang? Dalam video ini, kamu akan memahami 5 pilar ilmu uang yang selama ini disembunyikan sistem pendidikan kita. Bukan teori belaka, ini adalah pelajaran yang telah dipraktikkan para miliarder dunia. Kalau kamu ingin hidup bebas secara finansial, ini adalah pondasi awal yang harus kamu kuasai. 1. Uang tidak sama dengan nilai atau kebahagiaan. Dari kecil, kita ditanamkan pemahaman bahwa nilai tinggi dapat masa depan, cerah dan dapat banyak uang. Tapi dunia nyata bekerja dengan cara berbeda. Ada orang yang kuliah dan IPK-nya 4 tapi gajinya kecil. Ada pula lulusan SMA yang bisnisnya meroket dan menciptakan lapangan kerja. Kenapa bisa begitu? Karena uang bukan soal seberapa pintar kamu menjawab soal, tapi seberapa mampu kamu menciptakan nilai di mata orang lain. Nilai itu bisa berupa solusi, kepercayaan, sistem, bahkan pengalaman emosional. Sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara memahami kebutuhan orang lain, menciptakan nilai, lalu menukarnya dengan uang. 2. Tabungan tidak akan membuatmu kaya, tapi pola pikir. Kita sering diajari menabung pangkal kaya. Tapi dalam kenyataannya banyak penabung yang tetap miskin seumur hidup. Bukan karena mereka tidak cukup menabung, tetapi karena mereka tidak memahami sistem keuangan yang bekerja di luar tabungan. Uang menurun nilainya setiap tahun karena inflasi. Jika hanya menabung tanpa menginvestasikan uangmu, maka kekayaanmu akan terus tergerus diam-diam. Sekolah mengajarkan kita untuk hemat, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Ketiga, orang miskin fokus pada pengeluaran. Orang kaya fokus pada penghasilan. Inilah pelajaran paling penting yang nyaris tidak pernah diajarkan. Orang awam bertanya, berapa harga mobil itu? Sementara orang kaya bertanya, berapa pemasukan pasif saya bulan ini? Perbedaan fokus ini menciptakan jurang finansial yang lebar. Alih-alih hanya memikirkan bagaimana menghemat atau menekan pengeluaran, orang-orang sukses membangun aset, hal-hal yang menghasilkan arus kas. Aset bisa berupa bisnis, properti, lisensi, saham, atau bahkan konten. Sementara itu, sistem pendidikan kita hanya mengajarkan kita untuk menjadi pekerja, bukan pemilik aset. 4. Utang bukan musuh tapi alat. Di sekolah, utang identik dengan hal negatif. Jangan berutang, katanya. Hidup tenang itu tanpa cicilan. Tapi dalam dunia finansial nyata, utang bisa menjadi alat percepatan kekayaan jika digunakan dengan benar. Lihat para pengusaha besar. Mereka menggunakan utang produktif untuk memperbesar bisnis, membeli aset, dan menciptakan sistem baru. Bukan untuk konsumsi, tapi untuk ekspansi. Bedakan antara utang konsumtif dan utang produktif. Yang pertama menguras dompet, yang kedua memperbesar pundi-pundi. Kelima, sekolah membentuk karyawan bukan pemilik. Sistem pendidikan modern didesain pada era revolusi industri. Tujuannya jelas, menciptakan manusia yang bisa masuk ke sistem kerja disiplin, taat, dan stabil. Tapi dunia sekarang berubah. Kemampuan menciptakan peluang, berfikir independen dan membangun sistem jauh lebih dihargai daripada sekadar menjadi roda dari sistem. Sayangnya, tidak ada pelajaran kewirausahaan nyata di sekolah.
Tidak ada kurikulum tentang membangun personal brand, menjual ide atau mengelola cash flow bisnis. Padahal kebebasan finansial datang bukan dari bekerja keras seumur hidup, tapi dari membangun sistem yang terus menghasilkan bahkan saat kamu tidur. Faktanya, Warren Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun. Pada usia yang sama kita mungkin baru belajar perkalian atau sejarah kerajaan Majapahit. Orang terkaya dunia belajar tentang aset, risiko dan compounding saat sebagian besar dari kita bahkan belum tahu cara membuka rekening. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa sekolah tidak pernah mengajarkan kita hal ini? Kesimpulannya, ilmu uang bukan soal kaya raya. Ini soal mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Kamu tidak harus jadi miliarder, tapi kamu harus tahu bagaimana mengelola penghasilanmu, melindungi asetmu, dan memperbesar potensi masa depanmu. Sekolah mungkin tidak pernah mengajarkan itu, tapi kamu bisa mempelajarinya sekarang. Dan keputusan itu bisa mengubah hidupmu selamanya.